Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 611. Memang benar bahwa kecepatan kelabang beracun itu benar-benar fantastis. Apa yang dilihat Lin Ming dengan matanya sendiri adalah bahwa ketiga orang tidak mengikuti sebentar, yang normal. Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Yi Guanzu tiba-tiba berkata, bahkan, aku tahu guling itu. Petik 1. Apa? 1000 Face Fox tertegun. Sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu melihat Yi Guanzu dengan jejak kewaspadaan dan kejutan. Melihat ini, Yi Guanzu menurunkan suaranya, bahkan, saya baru saja sengaja mendukung dua tetua Yi Xiang dan Yi Xifeng. Karena guling ini, pada titik ini, Yi Guanzu berhenti dan matanya jatuh dirubah. 1000 Face Fox tidak bisa membantu tetapi terpana. Kemudian wajahnya tiba-tiba berubah, menunjukkan warna yang luar biasa. Tuan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa guling ini sebenarnya? Ya, ini Jiang Ning. Yi Guanzu mengangguk. Tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, Rubah tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tidak dapat membantu mempercayai bahwa 8 poin, dan akhirnya tahu di mana tempat aneh guling cabang itu. Memang benar bahwa Lin Ming telah melihat kekuatan Raja Serangga sebelumnya. Kecepatannya secepat kilat. Ini tidak berlebihan. Ketika dia pertama kali berurusan dengan Raja Serangga, Lin Ming tergores. Sekarang guling ini jelas jauh lebih kuat daripada Raja Guchong. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang, dia tidak bisa berbaring saja. Ketika dia memikirkan ini, Lin Ming tidak bisa tidak melihat ribuan Face Fox. Memang benar alasan mengapa kelabang wuling tidak menyerang pada saat pertama harus karena 1000 Face Fox. Melihat bahwa Rubah Qianmian tidak percaya sama sekali, Yi Guanzu tiba-tiba menghela nafas dan berkata lagi, "Hei, Jiang Ning adalah ibumu, bagaimana aku bisa menanggung untuk tidak membiarkan ibu dan anakmu bertemu?" Tapi Jiang Ning diam-diam mempraktikkan trik sulap, dan pada titik ini, mata Yi Guanzu melintasi jejak ketakutan. Ribuan Face Fox telah kehilangan jiwanya. Mendengarkan Yi Guanzu, dia tidak bisa tidak bertanya, dan apa? Yi Guanzu berkata, selain itu, Jiang Ning memiliki bakat luar biasa dalam sihir. Setelah berlatih sihir, dia sekarang memiliki 7 tingkat kekuatan dalam kondensasi Qi. Kekuatan semacam ini, bahkan orang yang mempraktikkan seni bela diri di lantai 9 ranah gas kondensat, bukan lawan sama sekali. Pada saat itu, Fu Yinping yang menemukan Jiang Ning untuk pertama kalinya dan mempraktikkan sihir. Butuh banyak upaya untuk menangkap Jiang Ning. Untungnya, dia menangkap Jiang Ning dan menguncinya tepat waktu, yang tidak ditemukan oleh para murid lain dari keluarga pertapa. Kalau tidak, hentikan. Rubah tidak bisa mendengarkan lagi, tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia dan Jiang Ning belum saling bertemu selama 4 atau 5 tahun. Terakhir kali mereka berpisah, dia tahu dengan jelas bahwa Jiang Ning tidak mempraktikkan sihir sama sekali. Bahkan jika Jiang Ning mulai mempraktikkan sihir 4 atau 5 tahun yang lalu, bakatnya dalam sihir tidak bisa begitu menakjubkan. Hanya dalam 4 atau 5 tahun, ia memiliki 7 tingkat kekuatan dalam ranah gas kondensat. Pikirkan di sini, ribuan Face Fox secara tidak sadar berpikir, Yi Guanzu dalam menipu dia, tentu saja dalam menipu dia. Dia berteriak di Yi Guanzu, di mana Anda mengunci ibuku? Bawa aku untuk melihat ibuku dengan cepat. Petik 1. Memang, dia juga secara tidak sadar berpikir bahwa selama dia melihat Jiang Ning, dia akan tahu bahwa apa yang dikatakan Yi Guanzu adalah kebohongan. Pada saat ini, Yi Guanzu menghela nafas, hanya berkata, ikuti aku. Petik 1. Kemudian tubuhnya melintas, dan Yi Guanzu menyapu ke depan. 1000 Face Fox akan mengikutinya. Tiba-tiba Lin Ming memberinya tangan dan berkata, jangan khawatir,
bahkan jika Guling adalah ibumu, bahkan jika ibumu berlatih Gusu, asalkan aku di sini, ibumu akan baik-baik saja. 1000 wajah Fox masih linglung, sedikit, bos, saya percaya Anda, tapi ibu saya tidak akan praktek sihir. Yi Guanzu penuh kebohongan. Dia harus menipu saya. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengatakan apa-apa lagi. Lalu Lin Ming dan ribuan rubah berwajah mengikuti sosok Yi Guanzu ini. Setelah beberapa putaran di koridor, pintu besi muncul tidak jauh di depan. Yi Guanzu dikatakan Lin Ming dan Qian Mian Fox, ini adalah pintu masuk ke penjara. Jiang Ning, kata Yi Guanzu tidak selesai, mata Fox 1000 wajah tidak bisa membantu tetapi meledak marah. Cara marah, Master, Anda benar-benar menempatkan ibu saya di ruang bawah tanah. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Tidak peduli bagaimana mengatakan, saya ibu juga merupakan murid dari keluarga Yi Guanzu tidak terburu-buru, pada kenyataannya, tidak ada cara untuk melakukannya dalam keluarga Yi. Ini adalah satu-satunya tempat yang paling rahasia selain saya, belum lagi para murid dari keluarga Yi, bahkan pemimpin sekte Longmen tersembunyi tidak tahu bahwa ada penjara seperti dalam keluarga Yi. Dengan itu, Yi Guanzu membuka pintu besi tampak berat. Yi Guanzu jelas membuat upaya-upaya besar untuk mendorong pintu besi terbuka perlahan-lahan. Begitu pintu besi dibuka, lembab dan bau dekaden datang ke wajahku. Hal ini langsung tersedak rubah dan terbatuk-batuk keras. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dalam bau lembab dan dekaden, Lin Ming masih samar-samar bau-bau darah, bau segar darah. Yi Guanzu mengatakan saat ini, jika saya tidak kira, bahwa Guling Kelabang harus kembali ke penjara dan Jiang Ning sekarang. Petik 1. Setelah itu, Yi Guanzu tampaknya sedikit tidak sabar dan melangkah masuk. Lin Ming meminta rubah, itu oke, bukan? Memang, bau kelembaban dan pembusukan tiba-tiba datang dari penjara. Itu begitu kuat sehingga rubah batuk dan tidak bisa berhenti. Batuk, batuk lagi, 1000 wajah Fox hanya berkata, aku oke. Petik 1. Lalu Lin Ming pergi dengan rubah. Setelah masuk, ada tangga memperluas ke bawah di tanah. Melihat ke bawah, gelap, dan aku tidak bisa melihat seberapa dalam itu. Yi Guanzu juga melihat mata, hanya berkata, mari kita turun. Petik 1. Tapi begitu ia melangkah keluar, seluruh orang tiba-tiba berhenti, diikuti oleh beberapa langkah. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah. Memang, dari ekstensi bawah ini tangga tiba-tiba terdengar suara. Ini jelas suara sebelumnya Guling Kelabang. Sisi, suara menjadi lebih keras, dan segera sesuatu yang keluar dari tangga. Ini benar-benar lipan. Ada banyak lipan, tapi itu tidak sebesar Guling Kelabang sebelumnya. Itu hanya sedikit lebih besar dari kelabang biasa. Tetapi ada terlalu banyak. Ketika Lin Ming, Qian Mian Fox dan Yi Guanzu melihat masa lalu seperti ini, setidaknya ratusan lipan tersebut naik dari bawah tangga dengan suara-suara. Ini ratusan lipan telah dikelilingi Lin Ming, Qian Mian Fox dan Yi Guanzu. Melihat lipan seluruh tanah, mata Yi Guanzu berkilat jejak kejutan, kegembiraan dan harapan. Pada saat ini, Lin Ming dan ribuan dihadapi perhatian Fox adalah pada lipan tersebut. Tentu, mereka tidak melihat perubahan ekspresi Yi Guanzu ini. Bab 612. Meskipun ada Lin Ming sekitar, tapi untuk waktu dalam menghadapi begitu banyak lipan, ribuan wajah Fox masih tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit gugup, mengatakan, Lin Ming, apa yang kita lakukan sekarang? Lin Ming mengatakan, jangan khawatir, bahkan jika lipan ini menyerang saya dan Yi Guanzu, mereka tidak akan menyerang Anda. Petik 1. Kata-kata Lin Ming, ribuan wajah rubah misterius percaya, untuk waktu yang dia tidak berpikir terlalu banyak. Lin Ming kemudian berkata, jika saya menebak dengan benar, lipan ini tampaknya mengkonfirmasi sesuatu. Lab tidak bertindak gegabah, diperkirakan lipan ini akan segera membubarkan. Benar saja,
Begitu bunyi kata-kata Lin Ming jatuh, ratusan lipan di tanah dipindahkan. Dengan suara-suara, satu kelabang demi satu naik kembali menuruni tangga. Setelah melihat rubah, Lin Ming mengatakan, Anda bisa turun. Petik 1. Tapi saat ini, Qianyan rubah tampaknya telah menyadari sesuatu, berdiri diam dan bergumam, adalah serangga beracun benar-benar dibesarkan oleh ibu saya. Lin Ming mengatakan, jangan berpikir terlalu banyak. Kami akan turun dan melihat-lihat. Petik 1. Lalu Lin Ming melangkah menuruni tangga pertama. Pada saat ini, Qianyan Fox tidak berpikir banyak dan diikuti langkah-langkah Lin Ming. Tentu, Yi Guanzu diikuti. Untuk mengejutkan Lin Ming, ada beberapa lipan di kedua sisi dari setiap langkah dari tangga, yang tampaknya membuat jalan untuk 3 dari Lin Ming untuk turun. Langkah demi langkah, Lin Ming bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu seberapa dalam tangga yang. Setidaknya dia telah pergi 30 atau 40 langkah. Ketika dia melihat ke bawah, dia masih tidak bisa melihat itu sampai akhir. 1000 wajah Fox juga tampak menuruni tangga, hanya merasa bahwa ada lubang tanpa dasar bawah. Kakinya sedikit lemah, dan tangannya tanpa sadar mengulurkan dan memahami sudut pakaian Lin Ming. Yi Guanzu mengatakan, tidak khawatir berjalan perlahan ini tangga lebih dari 20 meter panjang ini yang gelap di bagian bawah bahkan praktisi seni bela diri di lantai 9 dari suasana kondensasi tidak dapat melihatnya sampai akhir. Mereka harus berjalan perlahan-lahan langkah demi langkah. Petik 1. Lin Ming dan rubah berkata-kata. Tentu saja, tidak peduli berapa lama tangga, akan selalu ada waktu untuk pergi ke akhir. Hanya beberapa menit kemudian, Lin Ming, Qianyan Fox dan Yi Guanzu akhirnya pergi ke akhir. Ini, 1000 wajah Fox tetap mata untuk melihat gambar bawah tanah ini, tidak bisa membantu menunjukkan sepasang penampilan tercengang. Di depan mata saya, itu jelas sebuah gua bawah tanah, tinggi lebih dari 6 meter. Adapun seberapa besar itu, saya tidak bisa melihat tepi sekilas. Dari puncak gua, ada hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat seperti akar beringin. Tidak ada angin di sini, tapi beberapa dari hal-hal ini berayun sedikit, yang terlihat agak aneh. Melihat adegan ini, rubah mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa membantu tetapi lebih dekat dengan Lin Ming. Kemudian 1000 rubah berwajah dikatakan Yi Guanzu, Master, di mana ibu saya? Yi Guanzu menunjuk tidak jauh dan mengatakan, di sana, kau ikut aku. Petik 1. Setelah itu, Yi Guanzu berjalan ke arah itu. Tanah adalah kasar batu jalan dengan jejak air. Tampaknya ada lumut yang tumbuh di atasnya. Berjalan di atasnya adalah licin sedikit. Tentu saja, Lin Ming dan 3 orangnya bukan orang-orang biasa. Tentu, mereka tidak peduli tentang hal ini. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, pintu besi muncul di dinding di depan saya. Begitu rubah gergaji itu, dia lupa semua kegelisahan dan ketakutan. Sosoknya berkelebat dan berlari langsung. Lin Ming dan Yi Guanzu juga mengelak. Pada saat ini, 1000 wajah Fox tidak bisa menunggu, dan telah berseru, Ibu, aku Sinrong, Ibu, aku datang untuk menyelamatkan Anda. Petik 1. Sinrong, di sini Anda. Petik 1. Benar saja, saat berikutnya suara seorang wanita setengah baya ini keluar. Itu sangat tenang, tidak gembira, tidak senang. Yi Guanzu mengambil kunci untuk membuka pintu besi, dan rubah masuk langsung. Ketika dia melihat Jiang Ning, air matanya jatuh. Ma, sebuah rubah 1000 wajah menangis dan berteriak, dan melompat ke pelukan Jiang Ning, Bu. Saya pikir sesuatu terjadi pada Anda sekarang. Saya sangat senang melihat bahwa Anda sedang oke. Pada saat ini, wajah Jiang Ning hanya menunjukkan senyum, dan kemudian berkata, Sinrong, Ibu sangat baik, Anda tidak perlu khawatir tentang Ibu. Lalu ia melihat Lin Ming dan bertanya, Sinrong, yang pemuda ini dengan Anda. 1000 rubah berwajah mengatakan, namanya Lin Ming. Dia bos saya. Petik 1. Bos. Jiang Ning tertegun.
1000 wajah Fox mengatakan, saya seorang pembunuh, bos, dia adalah raja pembunuh. Petik 1. Oh. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Jiang Ning, dan dia memberi balasan samar. Ma. Deribu rubah berwajah tiba-tiba memutuskan. Jiang Ning bertanya, Ibu, apakah Anda benar-benar berlatih ilmu sihir? Untuk sesaat, Jiang Ning tidak berbicara. Tampaknya ada sesuatu yang sulit untuk mengatakan. Lihat, 1000 wajah Fox di mana masih tidak mengerti, matanya menatap besar, penuh warna yang luar biasa. Bu, bagaimana Anda dapat berlatih ilmu sihir, kamu akan mati. Petik 1. Setelah melihat Yi Guanzu, Jiang Ning mengatakan kepada 1000 rubah berwajah, Mom, itu oke. Jangan membenci Master. Dia mengunci saya di sini untuk kebaikan saya. Dia tidak ingin orang lain tahu. Petik 1. 1000 Fox berwajah tidak tahu harus berkata apa. Seseorang datang. Petik 1. Saat itu wajah Lin Ming berubah. Benar saja, dengan suara 3 mengi, 3 angka muncul. Lancang, apa yang Anda lakukan di sini 3? Jelas, Yi Guanzu diakui sama lain untuk pertama kalinya. Itu murid Yi. Yi Guanzu, Anda memiliki banyak keberanian. Beraninya kau menyembunyikan orang beracun. Saya meminta Anda berapa banyak kehidupan yang Anda miliki. Nah, ketika mata satu orang yang penuh dengan membunuh, ia meletakkan tangannya di wajahnya dan tampaknya merobek lapisan masker kulit, mengungkapkan wajah lain. Pada saat yang sama, 2 lainnya juga merobek topeng kulit di wajah mereka. Kamu siapa? Lihat Yi Guanzu minuman dingin. Orang terkemuka mengatakan, kita adalah murid-murid penegakan hukum Yin Longmen. Petik 1. Seorang pria lain mengatakan, Yi Guanzu, jangan keluar dari jalan cepat setelah saya membunuh Jiang Ning, saya akan membawa Anda ke Yin Longmen untuk mengaku bersalah. Petik 1. Dengan itu, mereka semua menarik keluar pedang merah terang, yang pedang Huoyun. Fire Cloud Sword. Lihat Yi Guanzu seru seorang, langkah tidak bisa membantu tetapi sadar kembali beberapa kali. Orang terkemuka mengatakan, Yi Guanzu, Yin Longmen tahu Anda telah memendam orang-orang demagog untuk waktu yang lama, tapi kami tidak bisa menemukan bukti sekarang kita menyamar diri sebagai murid dari keluarga Yi dan menyelinap ke dalam keluarga Yi sekarang. Kami akhirnya menemukan. Sekarang ada sebuah gunung bukti keras. Apa lagi yang harus Anda katakan? Memang benar bahwa Yi Guanzu benar-benar berkata-kata. Ada kebencian yang tak terdamaikan antara keluarga Pertapa Longmen dan orang-orang Gu. Dalam keluarga tersembunyi dan gerbang tersembunyi naga, bahkan jika Anda menemukan jejak sutra laba-laba dan kuda, Anda akan melacak sampai akhir. Pada akhirnya, tidak peduli siapa yang terlibat, bahkan jika naga tersembunyi ini pemilik gerbang yang terlibat, tidak ada tatap bicara tentang. Yi Guanzu tidak berbicara. Dia menatap Lin Ming. Lin Ming mengatakan dengan senyum ketiga, saya mengatakan kepada 1000 rubah berwajah bahwa saya akan membantunya menyelamatkan Jiang Ning. Saya melakukan apa yang saya katakan, sehingga Anda 3 cuti seolah-olah Anda belum pernah di sini. Petik 1. Apa? Brus sekali. 3 mata jatuh di Lin Ming. Bab 613. Memang, para murid penegakan 3 hukum Yin Longmen berpikir bahwa Lin Ming terlalu tebal. Bahkan pemilik dari keluarga Yi terlalu takut untuk berbicara lagi. Lin Ming bahkan berani mengatakan bahwa, menurut mereka, bagaimana berani Lin Ming tidak berani. Mata yang pertama penegak hukum murid melintas cahaya dingin. Dia menatap Lin Ming dan berkata, berani, kau hanya seorang murid keluarga Yi. Beraninya kau berbicara dengan murid penegakan hukum Yin Longmen dengan sikap ini. Apakah Anda pikir hidup Anda terlalu panjang? Apakah kau tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda, anak laki-laki? Boy, demi Anda menjadi seorang murid dari keluarga Yi, kami akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, kami akan mengambil hidup anjing Anda segera. Petik 1. Kedua murid penegak hukum lainnya juga melihat Lin Ming dengan wajah olok-olok dan berkata dingin.
Namun, sebelum Lin Ming berbicara, Yi Guanzu tiba-tiba berkata, "Tiga bersaudara, Anda salah paham bahwa Lin Ming bukanlah murid dari keluarga Yi." Petik 1. Apa? Apakah dia tidak seorang murid dari keluarga Yi? Saudara laki-laki penegakan hukum pertama tertegun. Dia menatap Yi Guanzu bingung. Akhirnya, matanya jatuh pada Lin Ming dan berkata dingin. "Karena Anda bahkan tidak seorang murid dari keluarga Yi, itu disayangkan bahwa kita tidak akan bahkan memberikan Anda kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahan kita. Hanya untuk apa yang Anda katakan tadi, Anda tersinggung kami dan Yin Longmen. Anda tidak punya pilihan selain untuk mati." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan tampilan penghinaan dan berkata, "Itu lucu." Tampaknya para murid penegakan hukum Yin Longmen sangat kuat. Saya mungkin juga memberitahu Anda jujur bahwa bahkan jika naga tersembunyi ini gerbang master di sini sekarang, dia tidak berani melakukan apapun untuk saya. Petik 1. Bersenandung. Di mata ketiga murid penegakan hukum, tampaknya bahwa Lin Ming bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan pemimpin gerbang naga tersembunyi ini. Mendengar kata-kata Lin Ming, semua dari mereka adalah marah dan melihat Lin Ming dengan penampilan membunuh. Mereka ingin menelan Lin Ming hidup segera. Mereka semua mendengus. Kemudian tiga marah. "Anak laki-laki, apa yang Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dari gerbang naga tersembunyi." Petik 1. Anak laki-laki, saya melihat bahwa ternak ditiup ke surga oleh Anda. Pemimpin Hidden Dragon Gate tidak berani melakukan apapun untuk Anda. Apakah ada air di otak Anda? Mengapa Anda berbicara begitu banyak dengan anak ini? Karena ia bukan murid dari keluarga Yi, dia tidak akan menjadi murid dari keluarga pertapa. Orang seperti itu, hanya membunuhnya langsung. Petik 1. Ketika yang terakhir murid penegak hukum mengatakan ini, matanya ke arah Lin Ming penuh membunuh niat. Pada saat ini, ada cahaya dingin di matanya, dan api awan pedang di tangan gemetar. Dengan suara berdengung, napas panas menyebar di sini, dan suhu langsung meningkat lebih dari 10 derajat. "Pergi ke neraka." Maka murid penegak hukum memberikan minuman dingin, dan api pedang awan di tangannya berubah menjadi lampu merah dan menikam Lin Ming di tenggorokan. Tidak hanya di pendapatnya, tetapi juga para murid penegak dua hukum lainnya secara alami merasa bahwa itu adalah kebetulan bahwa mereka menusuk tenggorokan Lin Ming dengan pedang seperti itu. Di mata Jiang Ning dan Yi Guanzu, ini murid penegakan hukum benar-benar kuat. Dia getar pedang Huoyun di tangannya, dan pedang Huoyun bergantian tangannya menjadi garis merah dan menusuk Lin Ming seperti kilat. Tentu, sulit bagi Lin Ming untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, meskipun Qianyan Fox selalu tahu bahwa Lin Ming kuat, saat ini, dia tidak bisa membantu berseru sadar. "Hati-hati, bos." Suara seru ini belum jatuh, tetapi tiba-tiba menunjukkan ekspresi tercengang. Secara khusus, mata para murid penegakan tiga hukum Yin Longmen bahkan lebih besar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Memang benar bahwa saat ketika pedang Huoyun di tangan penegak hukum murid ingin memukul tenggorokan Lin Ming hanya 1/10 detik, tapi itu pada saat ini bahwa Lin Ming membuat kepindahannya. Selain itu, ketiga murid penegakan hukum gerbang Hidden Dragon bisa melihat dengan jelas. Tangan Lin Ming hanya mengulurkan dua jari dan mudah menjepit ujung pedang Huoyun. Kau tahu, belum lagi kecepatan tangan penegak hukum murid, bahkan jika itu hanya napas panas dari pedang Huoyun, para praktisi seni bela diri di lantai 9 dari atmosfer kondensasi, berani tidak langsung menjangkau memahami itu, biarkan saja peregangan keluar jari-jari mereka seperti Lin Ming. Nafas panas di pedang awan api dapat merusak telapak tangan dalam sekejap, apalagi dua jari. Tidak ada yang berani untuk melakukan hal ini kecuali mereka tidak ingin melakukannya, kecuali mereka sedang mencari cara mereka sendiri. Tapi sekarang, Lin Ming tidak hanya melakukannya, tapi juga tampaknya melakukannya dengan mudah. Apa yang mengejutkan ketiga murid penegakan hukum yang paling adalah bahwa dua jari Lin Ming tertangkap pedang Huoyun, dan dia tidak tampak sakit sama sekali.
Yah, apa yang terjadi? Penegakan hukum murid pedang ini merasa paling dalam dan tidak tahu apakah itu ilusinya. Dia jelas merasa bau terbakar dari pedang. Alih-alih menyakiti Lin Ming, ia diserap oleh Lin Ming. Situasi seperti ini, dia tidak pernah melihat atau mendengar, untuk waktu bagaimana untuk tidak menampilkan hantu seperti ekspresi. Meskipun ia telah melihat kekuatan Lin Ming, Yi Guanzu tidak bisa tidak memiliki detak jantung mendadak ketika ia melihat tangan Lin Ming dan dua jari memegang pedang Huoyun. Tuhan, kecepatan tangan anak ini adalah hanya terhadap langit. Aku takut bahwa bahkan naga tersembunyi ini gerbang utama tidak bisa melakukannya pada kecepatan ini. Ia mengatakan, bagaimana kau melakukannya? Awalnya, Jiang Ning tidak membayar banyak perhatian Lin Ming pertama kalinya ia melihat dia, tetapi ketika ia melihat Lin Ming tiba-tiba menunjukkan tangan seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi melirik jejak kejutan. Untuk sesaat, semua orang tampak di lokasi kejadian, tidak berbicara, menahan napas, seolah-olah waktu telah berhenti. 10 detik kemudian, Fox tidak bisa membantu berteriak, "Bos, kau begitu baik." Dua jari tertangkap pedang awan api murid penegakan hukum Yin Longmen. Bos, bergegas dan mengalahkan 3 murid penegak hukum turun. Saya melihat bagaimana arogan mereka. Petik 1. Tampaknya teriakan gembira dari 1000 rubah berwajah membuat 3 murid penegakan hukum lewat. Berdengung. Kemudian, 2 murid penegak hukum melintas semangat pembunuh yang kuat di mata mereka, dan menggelengkan pedang Huoyun di tangan mereka. Kemudian mereka mendengar 2 teriakan. Pedang Huoyun di tangan mereka berubah menjadi 2 garis cahaya merah dan menembak tenggorokan Lin Ming. Mati. Pada saat yang sama, 2 murid penegak hukum juga mengeluarkan minuman keras. Tapi saat berikutnya, kedua juga menunjukkan tampilan yang menganga, hampir kehilangan dagunya. Memang benar bahwa Lin Ming tidak bertahan jarinya untuk menjepit 2 penegak hukum murid Huoyun pedang saat ini, tapi ia terus tangannya. Sebaliknya, ia meraih 2 pedang Huoyun di telapak tangannya pada waktu yang sama. Apakah Anda seorang pria atau hantu? Ketiga murid penegak hukum tercengang. Lidah mereka tidak tajam, dan suara mereka gemetar sebelum mereka mengucapkan sepatah kata. Sekarang, dengan satu tangan, Lin Ming tongkat keluar 2 jari dan memegang 1 pedang Huoyun, sementara dengan tangan yang lain, ia hanya memegang 2 Huoyun pedang di tangannya. Dalam pandangan mereka, tidak ada yang berani melakukan hal ini. Untuk sementara waktu, mereka semua terbata-bata. Bab 614. Ini, melihat adegan seperti itu, Yi Guanzu sedikit yang takut untuk sementara waktu. Memang benar bahwa Yi Guanzu hanya mendengar Lin Ming mengatakan bahwa bahkan jika pemimpin sekte Longmen tersembunyi muncul, ia tidak berani melakukan apapun untuk Lin Ming. Meskipun Yi Guanzu tidak mengakui bahwa kekuatan Lin Ming adalah melawan langit, itu melebih-lebihkan. Tapi penampilan adegan seperti sekarang merongrong gagasan Yi Guanzu ini. Lin Ming tidak bermegah. Menurutnya, keterampilan Lin Ming bahkan tidak mungkin dapat melakukannya. Anak ini sangat begitu kuat. Untuk sementara waktu, mata Jiang Ning juga melintas secercah kecemerlangan, dan melihat Lin Ming beberapa kali lagi. Haha, saat ini, Lin Ming menunjukkan penghinaan di matanya, menyapu 3 murid penegakan hukum, dan berkata, apakah ini kekuatan yang disebut tersembunyi Longmen murid penegak hukum? Haha, tidak begitu baik. Petik 1. Lin Ming tidak bermaksud untuk melepaskan sejenak. Memang benar bahwa dia tidak ingin melepaskan saat ini. Ketika pedang awan api menusuknya di tenggorokan, Lin Ming secara alami berubah metode pernapasan dalam operasi penuh. Hanya ketika 2 jari menjepit pedang Huoyun, metode pernapasan benar-benar memberi keluar hisap dan menyerap napas panas dari pedang Huoyun. Tentu saja, Lin Ming sekarang tahu apa ini napas panas, yang merupakan aura api di aura surga. Lin Ming jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya terus meningkatkan sebagai aura api diserap dan diintegrasikan ke tempat lampu kecil dengan cahaya lampu merah.
Sekarang kekuatannya dari 7 lapisan di bidang kondensat bahkan lebih dekat dengan 8 lapis di bidang kondensat. Tentu, bagaimana ia bisa kehilangan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kekuatannya pada saat pertama berangkat? Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, 3 murid penegak hukum memberikan teriakan keras. Mereka semua dibawa keluar kekuatan dari 7 lapisan di bidang gas kondensat. Tapi saat berikutnya, dengan kuas, mereka terlihat pucat. Memang benar bahwa bahkan jika pedang awan api jatuh ke tangan naga tersembunyi ini gerbang utama, mereka dapat menarik kembali pada waktu yang sama. Tapi sekarang menghadapi Lin Ming, pedang Huoyun di tangan mereka masih, seolah-olah itu ditanam di tangan Lin Ming. Apa yang membuat mereka lebih bingung adalah bahwa napas panas pedang Huoyun tidak sakit Lin Ming, tetapi diserap oleh Lin Ming. Pada saat ini, hanya beberapa detik kemudian, pedang awan api telah berubah jelas, nafas panas semakin lemah, dan tubuh merah awalnya cerah pedang dengan cepat menjadi redup. Apa yang Anda lakukan untuk pedang Huoyun? 3 tidak bisa membantu, menderu serempak. Oh, tidak. Lin Ming berkedip dan berkata, itu pedang Huoyun Anda yang menempel tangan saya. Saya tidak bisa melepaskannya. Petik 1. Apa? Mendengar ini, 3 orang hampir muncrat darah secara langsung. Pada saat berikutnya, salah satu murid penegakan hukum berteriak ngeri, dan matanya terbuka lebar, melihat pedang Huoyun di tangannya. Memang, pedang Huoyun di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sepotong besi scrap. Tidak ada warna merah cerah di atasnya, dan tidak ada napas panas. Saya pedang awan api telah menjadi besi tua. Saat berikutnya, 2 murid penegak hukum lainnya juga terkejut dan berseru. Oh, pedang awan api tidak menempel tangan saya. Pada saat ini, Lin Ming tampak gembira. Dia mengatakan sesuatu dan membiarkan pergi. Pedang awan apiku. 3 orang juga akhirnya mengambil kembali pedang awan api, namun saat ini api pedang awan tidak lagi pedang awan api sebelumnya, telah menjadi besi tua. 3 orang seru seorang, air mata hampir jatuh. Keparat, apa yang Anda lakukan untuk pedang Huoyun? Aku akan bertarung dengan Anda. Petik 1. Pergi ke neraka. 3 tampaknya menjadi gila dalam sekejap. Mata mereka merah dan mereka berteriak liar. Mereka melompat di Lin Ming dengan gigi dan cakar mereka terbuka. Bersenandung. Petik 1. Saat berikutnya, dengan ham dingin, Lin Ming ditendang keluar dan memukul 3 orang di dada. Ia melihat bahwa 3 orang tidak ham. Mereka terbang terbalik dan terbang keluar seperti parabola. Dengan bang, mereka jatuh ke tanah berat. Lihat ini, Lin Ming cahaya, 3 kehidupan anjing hanya. Aku Lin Ming penghinaan untuk membawa Anda 3 kehidupan anjing. Sekarang saya memberikan detik 10, keluar dari sini bagi saya. Petik 1. Memang benar bahwa tendangan Lin Ming tampaknya menjadi sangat cepat, tapi kekuatannya tidak kuat, jadi dia hanya membiarkan ketiga murid penegakan hukum terbang mundur tanpa cedera. Tiba-tiba, 3 berdiri, mata mereka terbakar amarah. Anak laki-laki, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda menghalangi para murid penegakan hukum Yin Longmen. Petik 1. Anak laki-laki, baik Yin Si keluarga dan Yin Longmen benci Gu Ren ke tulang. Bahkan jika Anda tidak membunuh Jiang Ning, Anda berani untuk bantuan Gu Ren dan berurusan dengan kami. Anda telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Apakah Anda tahu, anak laki-laki, kita tidak lawan Anda, tapi jangan lupa, gerbang tersembunyi naga dan pemiliknya, Anda menunggu. Yang terakhir murid penegakan hukum meninggalkan penjara dengan flash. Melihat ini, 2 murid penegak hukum lainnya melotot Lin Ming marah dan kiri. Lin Ming tidak membayar perhatian ketiga murid penegakan hukum. Dia tidak ingin menunda waktu dan meninggalkan kemudian hari. Melihat sel, Jiang Ning bergumam, saatnya bagi saya untuk pergi dari sini. Petik 1. Yi Guanzu mengambil melihat Jiang Ning dan berkata dengan suara rendah, Jiang Ning, selamat atas pelatihan Anda dari Guling. Sekarang Anda harus yakin untuk masuk hutan Yuhe.
Petik 1. Untuk sesaat, Jiang Ning tidak berbicara. Ketika rubah mendengar 4 kata hutan Yuhe, wajahnya tiba-tiba berubah dan berseru, "Ibu, apa yang akan Anda lakukan di hutan Yuhe?" "Sinrong, Lin Ming telah keluar. Mari kita tinggalkan di sini dulu." Untuk sesaat, Jiang Ning tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya mengatakan satu kata dan kiri dengan rubah. 3 meninggalkan penjara, dan ketika mereka tiba di aula, mereka berhenti pada waktu yang sama. Memang benar bahwa ketiga murid penegak hukum tidak meninggalkan sekarang. Pada saat ini, ada satu orang lagi di sini, yang adalah pemimpin dari gerbang naga tersembunyi. Begitu ketiga murid penegakan hukum keluar, mereka bertemu pemimpin gerbang naga tersembunyi dan masuk keluarga Yi. Aku tidak tahu bagaimana bahagianya mereka. Terkemuka murid penegak hukum langsung menunjuk berikut Lin Ming dan berkata kepada pemimpin tersembunyi Longmen Sekte, "Pemimpin Sekte, anak ini berani dan tanpa hukum. Dia tidak hanya membenci Longmen Sekte tersembunyi dan melukai tersembunyi Longmen penegakan hukum murid, tetapi yang lebih penting, ia membantu orang racun." Petik 1. Apa? Demagog. Untuk sesaat, pemilik gerbang Yin Longmen melihat Lin Ming, Fox Qianmian, Jiang Ning dan Yi Guanzu, dan berseru, "Ya, itu dia." Lain murid penegakan hukum menunjuk Jiang Ning. Pemilik tersembunyi gerbang Longmen mengerutkan dahi sedikit, jadi dia melihat Jiang Ning lebih. Saat berikutnya, dia terkejut, "Apa? 7 lapisan kondensat? Bahkan jika saya memiliki setengah kekuatan untuk semangat perubahan, aku bukan lawan sama sekali." Petik 1. Melihat perubahan wajah pemilik, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Master, Anda dapat yakin bahwa Jiang Ning tidak akan melakukan apapun yang berbahaya untuk keluarga tersembunyi dan disembunyikan gerbang naga. Saya bisa menjamin bahwa." Petik 1. "Coke, kau tahu Guren? Apakah Anda tahu bagaimana ganas dan kejam Guren adalah?" Seorang murid penegakan hukum memandang Lin Ming dan berkata dingin. Bab 615. Tutup mulut. Kata-kata mendadak penegak hukum yang membuat guru gerbang naga tersembunyi kaget dan segera memberinya minuman dingin. Memang benar bahwa ketika dia tidak tahu Lin Ming sebelumnya, Lin Ming berani membunuh Yun Wei Liang, yang juga merupakan murid penegak hukum Yin Longmen, di depannya. Aku takut di depannya sekarang, jika murid penegak hukum benar-benar membuat marah Lin Ming, menurutnya, Lin Ming tidak akan ragu untuk membunuh murid penegak hukum, dan dia tidak bisa menghentikannya. Namun, tidak peduli apa, ini adalah murid penegak hukum dari gerbang naga tersembunyi. Pemimpin gerbang naga tersembunyi tidak ingin melihat murid penegak hukum ini mati di tangan Lin Ming. Dengan cara ini, dia secara alami berhenti untuk pertama kalinya. Namun, pemimpin gerbang naga tersembunyi menghentikan pintu keluar, yang membuat 3 murid penegak hukum tertegun di tempat itu, menunjukkan tampilan yang luar biasa dan memandang pemimpin gerbang naga tersembunyi. Pada saat yang sama, mereka bertiga benar-benar bingung. Memang, menurut pendapat mereka, guru gerbang naga tersembunyi harus membunuh Lin Ming pada saat pertama setelah mendengarkan kata-kata seperti itu. Menurut pendapat mereka, mudah untuk membunuh Lin Ming dengan kekuatan guru gerbang naga tersembunyi. Namun, bagaimana mereka masih diam? Untuk sesaat, bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka, 3 murid penegak hukum tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam linglung, salah satu murid penegak hukum tampaknya memahami sesuatu dan berkata kepada pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi, "Pemimpin sekte, saya tidak berbohong. Jiang Ning benar-benar demagog, dan anak ini benar-benar Tetapi sebelum murid penegak hukum menyelesaikan hukumannya, dia sudah merasa ada cahaya dingin di mata pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi yang memandangnya. Itu adalah semangat membunuh. Ini membuat murid penegak hukum merasa bahwa jika dia melanjutkan, saya khawatir gerbang naga tersembunyi akan benar-benar menembaknya. Setelah berhenti tiba-tiba, tidak hanya murid penegak hukum yang tercengang, tetapi juga 2 murid penegak hukum lainnya tidak tahu apa yang terjadi.
Mengapa gelai gerbang Hidden Dragon melindungi Lin Ming dengan cara ini? Bahkan sejenak, ketiga murid penegak hukum ini memiliki gagasan konyol dalam pikiran mereka. Mungkinkah Lin Ming adalah putra tidak sah dari pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi? Melihat adegan seperti itu, Yi Guanzu, pemilik keluarga Yi, juga diam-diam terkejut dan bingung. Memang benar bahwa dia masih khawatir. Segera setelah dia keluar, dia bertemu dengan pemilik gerbang naga tersembunyi. Pemilik gerbang naga tersembunyi tidak akan membiarkan Jiang Ning pergi, juga tidak akan membiarkan Jiang Ning bersembunyi. Tapi sekarang, sepertinya pemimpin gerbang naga tersembunyi tidak memusuhi sama sekali. Sebaliknya, ia menghentikan tiga murid penegak hukum. Untuk sesaat, dia tidak terkejut dan bingung. Selanjutnya, pemimpin gerbang naga tersembunyi memandang tiga murid penegak hukum dengan penampilan yang membunuh dan berkata, hal-hal di sini sangat penting. Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkan sebuah kata, jika tidak, Anda akan melanggar aturan naga tersembunyi. Gerbang, dan aku akan menghukummu dengan hukuman mati. Apakah kamu tahu? Petik 1. Ketika 4 kata terakhir keluar dari master dari gerbang naga tersembunyi, tiga murid penegak hukum merasa bahwa momentum yang berat keluar dari penguasa gerbang naga tersembunyi dan menekan mereka sekaligus. Tampaknya saat berikutnya, mereka akan langsung ditekan ke pai daging. Tiga orang terkejut mengubah warna, bukan dari keringat dingin, meskipun masih kepala kabut, tetapi pada saat ini tentu saja tidak berani mengatakan setengah kata lagi. Mereka bertiga menjawab serempak, ya. Kemudian, tubuh tiga orang melintas dan menghilang tanpa tinggal sejenak. Pada saat ini, ketika pemimpin gerbang naga tersembunyi memandang Lin Ming, senyum muncul di wajahnya dan berkata, Lin Ming, Anda tidak perlu khawatir. Dengan perintah saya, bahkan jika Anda memberi mereka 10.000 keberanian, bahkan, mereka tidak berani mengungkapkan situasi Jiang Ning. Petik 1. Terima kasih, Master Sekte. Lin Ming tersenyum. Pemimpin gerbang naga tersembunyi berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kamu sangat sopan. Siapa kamu denganku? Apakah itu benar? Itu hanya masalah kata-kataku. Petik 1. Saudara Lin, Yi Guanzu bodoh. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Pemilik gerbang naga tersembunyi adalah saudara laki-laki di awal 20-an. Dari segi usia, pemimpin gerbang naga yang tersembunyi lebih dari cukup untuk menjadi ayah Lin Ming. Belum lagi perbedaan status antara pemimpin sekte Longmen tersembunyi dan Lin Ming. Namun, ketika Yi Guanzu memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Memang, dia sudah melihat metode Lin Ming sebelumnya. Dengan kekuatan hanya 7 lapisan kondensasi Qi, ia dapat mengendalikan aura surga dan menyerap aura api dari pedang awan api. Yi Guanzu tahu bahwa pemilik gerbang naga tersembunyi tidak akan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi akan. Dengan cara ini, tidak mengherankan bahwa pemimpin gerbang naga tersembunyi akan menyerahkan statusnya dan menjadi saudara laki-laki ke Lin Ming. Mendengar ini, Lin Ming terdiam, tetapi dia tidak ingin mengatakan banyak. Kemudian dia langsung bertanya, Tuan, bagaimana Anda memeriksa keberadaan Suan Yuan Bingling? Gelang gerbang Hidden Dragon mengangguk, telah ditemukan. Petik 1. Oh, di mana orang-orang sekarang? Lin Ming segera datang dengan perih seperti bayangan di benaknya. Dia benar-benar tidak sabar untuk melihat Suan Yuan Bingling. Melihat ini, guru gerbang naga tersembunyi itu tampaknya memahami pikiran Lin Ming, tetapi dia menghela nafas dan berkata, Lin Ming, aku bisa mengerti suasana hatimu, tapi aku khawatir kamu tidak bisa melihat Suan Yuan Bingling sekarang. Bahkan, inilah yang terjadi. Lebih dari sebulan yang lalu, ada seorang praktisi seni bela diri yang meninggalkan Yin Longmen dan meninggal di dunia sekuler. Dia adalah penatua kedua Yin Longmen. Namanya Suan Yuan Kuanlong. Sebagai penatua Yin Longmen, ia dapat langsung membawa praktisi seni bela diri asing ke Yin Longmen.
Suanyuan Kuanlong juga merupakan anggota keluarga Suanyuan dan penatua keluarga Suanyuan. Setelah dia membawa Suanyuan Bingling ke Yinlongmen, dia membiarkan Suanyuan Bingling berlatih dalam pengasingan. Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk keluar dari kebiasaan. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming lega, selama dia dapat mengkonfirmasi bahwa Suanyuan Bingling baik-baik saja. Adapun menunggu lebih dari setahun untuk bertemu dengan Suanyuan Bingling, Lin Ming tidak bisa menunggu. Pada saat ini, pemimpin gerbang naga tersembunyi memandang Jiang Ning dengan ekspresi malu di wajahnya dan berkata kepada Lin Ming. Meskipun identitas Jiang Ning sebagai demagog tidak akan diungkapkan untuk saat ini, tidak nyaman baginya untuk tinggal di keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi. Petik 1. Jiang Ning berbicara pada saat ini, dan dia berkata dengan senyum ke gerbang-gerbang Hidden Dragon, "Tuan, Anda tidak membunuh saya pada saat pertama, saya sangat berterima kasih. Saya tidak punya rencana untuk tinggal di keluarga hermit dan memasuki keluarga pertapa." Petik 1. Ini secara alami membuat Rubah memikirkan sesuatu dan berseru, "Ibu, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke hutan kau?" Oh. Kata-kata ini membiarkan semua mata berkonsentrasi pada Jiang Ning untuk pertama kalinya. Memang benar bahwa keberadaan Yohe Forest, yang pernah didengar Lin Ming dari Wu Lianzong sebelumnya, adalah tempat yang sangat suram dan menakutkan. Dikatakan bahwa ada banyak monster di dalamnya, dan tidak ada orang yang mempraktikkan seni bela diri yang berani masuk dengan mudah. Bab 616. Melihat ribuan Face Fox memandang dirinya dengan wajah khawatir, mata Jiang Ning melintas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Yu River Forest adalah tempat yang suram dan mengerikan. Bagaimana ibu bisa pergi ke tempat itu? Bu, kalau saja kamu tidak pergi ke hutan kau." Rubah bangkit dan berkata, "Kupikir kau pergi ke hutan Yehe. Kamu membuatku takut sampai mati." Kemudian dia menunjukkan tampilan kerinduan, "Kami tidak harus tinggal di keluarga pertapa, apalagi pergi ke Hermit Longmen, kita bisa mati di dunia sekuler, kita bisa membeli rumah, dan kemudian hidup dengan tenang. Ibu, bagaimana menurut Anda?" Dengan itu, Rubah tiba-tiba memutuskan Jiang Ning dan menantikannya. "Ya, tentu saja." Jiang Ning juga menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi sepertinya sedikit enggan. Namun, mendengar janji Jiang Ning, Qian Mian Fox tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia tidak memperhatikan ini sejenak. "Sudahkah kamu menemukan guling cabang?" Pada saat ini, Yi Xiang dan Yi Xifeng muncul dan bertanya kepada Yi Guanzu. "Tidak ditemukan." Yi Guanzu menggelengkan kepalanya. "Menguasai." Pada saat ini, Yi Xiang dan Yi Xifeng memperhatikan bahwa gater gerbang naga tersembunyi juga ada di sini, dan mereka menyapa. Pemimpin gerbang Hidden Dragon berkata kepada mereka, "Saya pernah mendengar tentang guling cabang. Diperkirakan itu berasal dari hutan Yohe. Sekarang saatnya untuk berlari kembali. Anda tidak harus pergi ke guling kelabang lagi." Petik 1. "Ya Tuan." Baik Yi Xiang dan Yi Xifeng adalah Yingdao. Karena tujuan datang ke keluarga Yi adalah untuk menyelamatkan Jiang Ning, sekarang tujuan itu telah tercapai. Lin Ming tahu bahwa dia tidak perlu tinggal lebih, dan kemudian dia pergi. Jiang Ning dan ribuan-ribu Mi menindaklanjuti dan pergi ke rumah Tang dengan Lin Ming. Melihat bahwa Lin Ming kembali tanpa kerusakan, Tang Hongyi dan Tang Hongyuan sangat bahagia dan bersemangat. Tak perlu dikatakan, semua murid Tang tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dengan mata yang cerah. Memang, Tang Wenbing telah kembali dulu, dan memberitahu semua orang tentang pergi ke keluarga Yan. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Tang Hongyi dan Tang Hongyuan, tertegun untuk pertama kalinya. Tidak peduli apa, mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Lin Ming membunuh Yan Kunyu, kepala keluarga Yan. Lin Ming membunuh Yun Weiliang, murid penegak hukum Yin Longmen. Bahkan Yan Qingnian, penatua keluarga Yan yang tidak tahu berapa lama dia hidup, memiliki sesuatu untuk beralih ke Lin Ming untuk bantuan.
Jangan bicara tentang dua hal terakhir, yang membuat semua orang merasa benar-benar tidak dapat dipercaya untuk pertama kalinya. Bahkan jika itu membunuh Yan Kunyu, semua orang tidak percaya. Sulit bagi semua orang untuk berpikir tentang membunuh pemilik keluarga di keluarga terpencil. Siapa yang berani melakukan ini? Dalam pendapat semua orang, bahkan jika para dewa muncul, mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, meskipun Tang Wenbing mengatakan hal-hal ini dengan suasana kepastian, semua murid keluarga Tang, termasuk Tang Hongyi dan Bang Hongyuan Brothers, tidak dapat sepenuhnya percaya Lin Ming sebelum mereka melihatnya tampak aman dan sehat. Tapi sekarang, Lin Ming akhirnya muncul, tanpa kerusakan, yang membuktikan bahwa hal-hal yang dikatakan Tang Wenbing itu benar, semuanya benar. Lin Ming benar-benar membunuh Yan Kunyu dan Yun Weiliang, murid penegak hukum Yin Longmen. Bahkan Yan Qingnian memiliki sesuatu untuk meminta bantuan Lin Ming. Ini secara alami menunjukkan bahwa dengan bantuan Lin Ming, tidak ada lagi konflik antara keluarga Tang dan keluarga Yan. Keluarga Tang tidak akan menghadapi bencana. Untuk sementara waktu, semua murid keluarga Tang tidak bersemangat. Pada saat ini, melihat Lin Ming, Tang Hong tidak bisa membantu tertawa dan berkata, "Lin Ming, saya meminta Anda untuk membantu saya." "Benar saja, Anda benar sedang. Kau begitu kuat bahwa Anda terhadap sorga. Anda berani untuk membunuh Yan Kunyu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berbuat seni bela diri dapat memiliki keberanian Anda." Petik 1. Tang Hongyuan juga mengatakan semangat, "Lin Ming, saya tidak memiliki siapapun yang Tang Hongyuan mengagumi. Sekarang Anda adalah orang pertama, bahkan jika Anda membunuh Yan Kunyu, master dari keluarga Yan, Anda bahkan membunuh Yun Weiliang, penegakan hukum. Murid Yin Longmen. Aku, Said." Tang Hongyuan lebih dan lebih bersemangat, kali ini telah berkata-kata bersemangat. Tang Hong juga mengambil kata-kata, wajahnya menunjukkan warna khusyuk, dan mengatakan kata demi kata. "Lin Ming, Anda adalah dermawan hidup hemat dari keluarga Tang seluruh. Selama Anda datang kepada kami untuk sesuatu, Anda hanya harus mengatakan bahwa seluruh keluarga Tang kami akan pergi melalui api dan air untuk Anda." Petik 1. Ya, kita akan melalui api dan air selama kita memiliki sesuatu untuk meminta. Saat ini, satu persatu murid Tang juga mengatakan keras. Wajah Lin Ming seperti biasa. Setelah ia melirik kerumunan, dia tidak banyak bicara. Kemudian ia pergi ke ruang tamu untuk beristirahat. Lihat ini, Tang Hong juga sibuk untuk mata makek Tang Wenbing, biarkan Tang Wenbing menindaklanjuti. Wajah Tang Wenbing berubah sedikit merah, dan dia tampak sedikit bengkok. Bahkan, dia ingin bersaing dengan dia, tapi mungkin itu karena cadangan khusus gadis itu bahwa dia ragu-ragu sejenak. "Tunggu aku, bos." Melihat sosok menghilang Lin Ming di koridor, Qian Mian Fox hanya berteriak dan mengikutinya. "Bingbing, jangan biarkan anak-anak perempuan lainnya maju dari Anda." Melihat ini, Tang Hong tampaknya terburu-buru. Dia mulai mendorong Tang Wenbing. Saat ini, Tang Wenbing tampaknya dapat memikirkan apa yang akan terjadi pada Fox dan Lin Ming. Dia tidak bisa tidak menjadi sedikit cemas. Selain itu, perhitungan Tang Hong menambahkan bahan bakar ke api. Tentu, dia tidak dapat dipesan lagi. Sebaliknya, dia terus dengan Lin Ming lebih cepat. Begitu Lin Ming memasuki ruangan, ia berencana untuk mengambil melihat tubuhnya. Memang, ia pertama kali menyerap beberapa aura surgawi dari Dan Tungku, dan kemudian menyerap aura surgawi dari 4 pedang Huoyun. Dia benar-benar perlu stabil. Tapi begitu ia melangkah ke dalam rumah, tiba-tiba bayangan indah melintas di sampingnya. Sebaliknya, ia masuk rumah sebelum dia. Lin Ming melihat bahwa itu adalah Tang Wenbing. "Bos." Ketika Lin Ming hendak mengatakan sesuatu, tangisan keluar, dan bayangan indah lain muncul di kamarnya. Melihat bahwa Tang Wenbing juga ada, Qian Mian Fox tidak terkejut sama sekali. Dia berubah pikiran dan berkata kepada Tang Wenbing, "Adik Wenbing,
saya memiliki sesuatu untuk mengatakan kepada bos sendiri. Dapatkah Anda keluar dulu? Tang Wenbing tampaknya sensitif menyadari sesuatu. Dia menggelengkan kepala sedikit dan berkata, aku punya sesuatu yang mendesak untuk berbicara dengan Lin Ming. Mengapa Anda tidak pergi keluar pertama dan menunggu untuk sementara waktu? Ketika saya selesai berbicara dengan Lin Ming, Anda bisa datang lagi. Petik 1. Bersenandung. Kata-kata ini adalah untuk membiarkan ribu wajah rubah di jantung tidak dapat bantuan menyenandungkan. Diam-diam cara, berani merampok bos saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda inginkan, melihat siapa yang merampok siapa. Petik 1. Pikirkan ini, ribuan air mata wajah rubah tiba-tiba jatuh. Wow, dia membuka mulutnya dan menangis. Lin Ming dan Tang Wenbing tertegun. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan rubah. Mereka menangis ketika mereka mengatakan mereka menangis. Mereka menangis ketika mereka mengatakan mereka menangis. Bab 617. Tang Wenbing terpana melihat ribu rubah berwajah menangis begitu sedih. Setelah itu, dia hanya bisa mengekspresikan keyakinannya. Dia mengakui bahwa dia telah kehilangan putaran ini sepenuhnya. Ketika datang ke menangis, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan rubah. Dia melihat Lin Ming dan berkata, Lin Ming, mengambil waktu Anda dan saya akan pergi dulu. Petik 1. Tapi ketika dia keluar, dia tidak lupa untuk menatap Lin Ming dengan sedikit ancaman di matanya. Saya hanya akan menunggu di luar. Jangan membuatnya terlalu lama. Petik 1. Apa? Jangan mengambil terlalu lama. Lin Ming tidak dapat membantu memutar matanya, tetapi saat ini Tang Wenbing telah pergi keluar dan menutup pintu perlahan, seakan karena takut bahwa orang lain akan melihat Lin Ming melakukan sesuatu dengan 1000 rubah berwajah. Melihat ini, Lin Ming terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang ribu dihadapi Fox dan meminta dengan jejak keprihatinan, ribu rubah berwajah, ada apa? Ada apa? Tapi Lin Minggang bertanya, dan suaranya berhenti tiba-tiba. Memang benar bahwa air mata rubah datang dan pergi dengan cepat, seperti petir dan hujan di musim panas. Tidak hanya itu, Lin Ming juga melihat jejak kepuasan dari wajah rubah. Memang benar bahwa Qianmian rubah sedikit bangga saat ini. Menurutnya, jika Tang Wenbing keluar, lalu dia menang. Untuk memenangkan seperti hidup santai, dia tidak bisa membantu tapi merasa sedikit bangga sejenak. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa melihat ribu menghadapi pikiran Fox. Dia tidak bisa membantu menjadi lebih terdiam dan berkata dengan marah. Fox Qianmian memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika itu oke, saya akan beristirahat. Petik 1. 1000 wajah rubah tampaknya cemas, mengatakan, bos, saya akhirnya memiliki kesempatan tersebut untuk mendapatkan bersama dengan Anda sendiri. Anda benar-benar memiliki hati untuk mengusir orang keluar. Petik 1. Sehat. Wajah Lin Ming tenggelam, yang takut rubah dan membuatnya menangis. Kemudian dia alami tidak berani mengatakan lebih omong kosong, dan mengatakan langsung, bos, jangan marah, saya tidak punya arti lain. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, terima kasih karena telah menyelamatkan ibu saya. Lin Ming berkata sambil tersenyum, itu hanya hal yang kecil. Petik 1. Setelah suara, rubah gugup, memegang sudut pakaiannya di kedua tangan, mencoba untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan. Namun, semakin itu, semakin dia tidak bisa berbicara sejenak. Untuk sesaat, dahinya berkeringat. Melihat ini, Lin Ming diam-diam merasa sedikit lucu dan berkata, ribu rubah berwajah, karena Anda bisa memanggil saya bos, saya akan selalu menjadi bos. Jangan kasar jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Petik 1. Lalu Lin Ming tersenyum dan terlihat dirubah. Benar saja, kata-kata Lin Ming dibuat rubah bersantai banyak. Dia mengangkat kepalanya dan akhirnya berani melihat langsung Lin Ming, tapi ia bertanya sadar. Benar-benar, dapatkah saya benar-benar mengatakan apa-apa? Anda berjanji untuk tidak marah.
Lin Ming mengangguk. Tentu saja, ketika aku berbohong. Saya ingin menjadi wanita tertua. Petik 1. Tapi pada akhirnya, kalimat ini berlama-lama dalam 1000 wajah pikiran Fox untuk waktu yang lama, masih tidak mengatakan itu. 1000 wajah rubah sadar menggigit bibir bawah dan hanya menatap Lin Ming. Dia masih tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan tentang wanita yang menjadi Lin Ming. Dia takut bahwa hubungan antara dia dan Lin Ming akan menjadi canggung. Jika Lin Ming menolak, dia akan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menghadapi Lin Ming lagi. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengernyit sedikit dan bertanya, apa yang terjadi dengan Anda, 1000 wajah rubah? Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Petik 1. Oh. Melihat Lin Ming, tampaknya bahwa ia benar-benar marah. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Qian Mian Fox mengatakan, "Bos, saya mohon untuk menerima saya sebagai magang. Kekuatan saya adalah terlalu miskin. Saya ingin memiliki kekuatan dan sarana bos dalam tahap bakat." Mendengar ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Saya tidak berencana untuk mengambil di magang. Namun, karena Anda menelepon saya bos, saya bersedia untuk mengajarkan Anda beberapa cara." Petik 1. Betulkah? 1000 wajah Fox tidak dari bersemangat sepasang tidak tahu penampilan betapa bahagia. Lin Ming mengangguk, tentu saja itu benar. Nah, Anda juga pembunuh. Aku akan melewati jari kematian untuk pertama kali. Apakah Anda ingin belajar? Jika Anda ingin belajar, tentu saja Anda ingin belajar. 1000 wajah Fox lebih gembira, berulang kali mengangguk. Jari kematian benar-benar kuat. Dia telah melihat Lin Ming menggunakannya berkali-kali. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan, jari kematian adalah semacam acu poin menunjuk keterampilan. Sekarang biarkan aku bicara secara singkat tentang titik akupuntur. Secara umum, ada 720 titik akupuntur, termasuk acu poin tunggal, acu poin ganda dan acu poin ekstra meridian, yang 108 adalah titik akupuntur kunci, dan 36 adalah titik akupuntur yang fatal. Apa yang Anda butuhkan untuk menguasai sekarang adalah 36 poin yang fatal. Jari kematian adalah jenis keterampilan acu poin menunjuk berdasarkan 36 titik akupuntur yang mematikan ini. Tentu saja, selain titik akupuntur ini, ada juga beberapa titik akupuntur yang lebih rahasia. Kebanyakan orang tidak tahu tentang titik akupuntur ini. Acu points ini disebut titik akupuntur yin dan yang yin titik akupuntur ganda, tapi saya akan mengajarkan kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan kemudian. Apa yang Anda butuhkan untuk menguasai sekarang adalah 36 dari mereka. Selama periode ini, rubah dengan 1000 wajah diserap. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, matanya cerah dan dia mengangguk dari waktu ke waktu. Ketika Lin Ming selesai, dia masih melihat dia seperti ini. Hal ini untuk membiarkan Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara keras. 1000 wajah Fox, kau dengar aku jelas. Ini hanya membiarkan 1000 wajah Fox tubuh tidak dari bawah. Sok, baru saja kembali kepada Allah, dengan cepat mengangguk dan berkata, "Bos, saya ingat dengan jelas." Kemudian, karena takut bahwa Lin Ming pikir dia melebih-lebihkan, ia segera mengatakan, "Semua itu Lin Minggang baru saja mengatakan." Hal ini membuat wajah Lin Ming menunjukkan jejak kepuasan dan mengangguk sedikit. Kemudian, Lin Ming mengatakan, "Berikutnya, saya akan menjelaskan 36 titik akupuntur ini mematikan kepada Anda secara rinci. Ini adalah konten yang paling penting. Anda harus tetap dalam kata pikiran demi kata." Petik 1. Penampilan percaya diri 1000 wajah rubah cara. Bos, Anda tidak khawatir, saya memiliki memori yang baik, pastikan Anda hanya mengatakannya sekali, saya tidak bisa melupakan kata dalam pikiran saya, ingin melupakan. Sehat. Lin Ming mengangguk sedikit, kemudian menjelaskan 36 acu points mematikan di detail, dan akhirnya menjelaskan penggunaan jari kematian secara lebih rinci. Pada saat ini, Lin Ming bertanya, "Apakah Anda ingat semuanya?"
1000 wajah rubah mengangguk, ingat, kata tidak buruk. Petik 1. Kemudian rubah Qianmian retelet apa yang baru saja dijelaskan Lin Ming, dan itu benar bahwa itu tidak buruk. Kali ini, Lin Ming akhirnya memiliki tampilan baru di 1000 rubah berwajah. Menurut Lin Ming, bakatnya di bidang ini dapat bersaing dengan Wu Yanyi. Lalu Lin Ming mengatakan, selanjutnya, itu adalah langkah yang paling penting. Anda menggunakan jari kematian kepada saya. Petik 1. 1000 wajah Fox tidak dari Leng pertama berikutnya. Memang, ia telah melihat jari-jari kematian. Dia telah melihat Lin Ming menggunakannya berkali-kali. Setiap kali ia melihat tragedi masing-masing, bahkan sebagai pembunuh, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulang belakangnya. Bab 618. Melihat 1000 face Fox ragu-ragu, kata Lin Ming sambil tersenyum, jangan khawatir. Kekuatan dalam tahap kekuatan Qi, menggunakan jari kematian, tidak akan berdampak kecil pada praktisi dalam pengaturan Qi. Petik 1. Mendengar ini, Qianmian Fox lega menggunakan jari-jari kematian. Kemudian dia merentangkan kedua jari-jarinya dan menunjuk ke atas akupoin fatal pada tubuh Lin Ming. Kemudian dia mendengar suara keras. 1000 face Fox sudah menyentuh acupoin fatal pada tubuh Lin Ming. Namun, Lin Ming sedikit mengguncang kepalanya, kekuatannya terlalu ringan, posisi intinya tidak cukup akurat, kekuatannya lebih besar. Petik 1. Sehat. Ribuan face Fox kali ini maka mau kekuatan penuh, sekali lagi ditembak. Kemudian suara papa-papa terdengar. Kali ini, 1000 face Fox terus menunjuk dua acupoin fatal pada tubuh Lin Ming. Lin Ming mengangguk, sangat bagus, ingat perasaan ini, sesuai dengan kekuatan ini, dan akurasi ini, selama Anda berlatih lebih banyak di masa depan, mungkin Anda akan lebih kuat dari saya. Petik 1. Oye mendengar kata-kata Lin Ming, rubah tidak bisa menahan sorak. Dia tidak pernah begitu bahagia. Lin Ming berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk berlatih pada saya selama beberapa menit. Ini kesempatan langka. Petik 1. Terima kasih bos. Ribuan mata face Fox tidak dari cahaya berkata. Ketika rubah melihat bahwa dia menggunakan jari kematian, itu benar-benar tidak berpengaruh pada Lin Ming, jadi dia tidak peduli. Saat ini, dua jari berbaring, dan dengan suara papa, dia tidak tahu berapa kali dia memerintahkan Lin Ming. Selama periode tersebut, Lin Ming mengatakan dari waktu ke waktu, yah, itu bagus. Kekuatannya bagus, dan akurasinya juga bagus. Petik 1. Tetapi ketika mereka mempraktikkan gerakan yang dibuat oleh jari-jari kematian di ruangan itu, Tang Wenbing di luar mendengarnya dan tidak bisa membantu tetapi tetap bercinta. Benar. Lagi pula, dia sudah memiliki hubungan dengan Lin Ming, jadi sulit baginya untuk memikirkannya. Dia tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya. Dia menggigit giginya dan berkata secara rahasia, orang ini kebencian, binatang ini, hooligan, bahkan 1000 face Fox. Aku sangat marah. Wow, Tang Wenbing berpikir secara rahasia, dan hampir menggigit giginya berkeping-keping. Suara papa-papa masih berdering. Tang Wenbing hampir tidak bisa mendengarnya lagi, jadi dia ingin mendorong pintu secara langsung. Tapi begitu dia menekan tangannya di pintu, dia tidak bisa tidak berhenti. Haha, bos, kamu sangat baik. Aku sangat mengagumi kamu. Petik 1. Pada saat ini, ledakan teriakan bahagia keluar dari rumah. Tang Wenbing sangat marah sehingga dia hampir memanggil langsung. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mendorong pintu terbuka dengan kedua tangan. Namun, ketika dia melihat apa yang sedang terjadi di dalam, dia merasa lega. Tampaknya orang ini dan 1000 face Fox selesai. Memang, menurutnya, Lin Ming dan 1000 face Fox benar-benar berpakaian. Melihat Wen Bintang mendorong pintu masuk, Lin Ming secara alami tidak berharap bahwa Wen Bintang telah salah paham dan 1000 menghadapi Fox dan juga mengalami perjuangan psikologis. Pada saat ini, dia melihat ribuan face Fox, berkata sambil tersenyum, ribuan face Fox,
Anda sangat terampil dalam semua aspek aksi, bakat Anda di daerah ini, saya masih sangat puas. Petik 1. Terima kasih, bos. Lebih baik mengajar. Ribuan Fast Fox tidak tahu betapa bahagia dan bersemangatnya, wajah penuh dengan glori berkata. Setelah mendengar percakapan ini, Tang Wenbing hampir meludah darah. Di dalam hatinya, dia tidak tahu berapa kali dia memarahi Lin Ming karena tidak tahu malu. Sangat terampil, masih sangat puas, pengajaran yang bagus. Kamu sangat tak tahu malu, mengapa kamu tidak pergi ke surga? Tang Wenbing bahkan lebih marah. Dia hampir mulai melawan Lin Ming. Bos, aku keluar dulu. Kamu pasti lelah. Kamu istirahat yang baik. Pada saat ini, 1000 Fast Fox berkata, dan akhirnya meninggalkan kamar Lin Ming. Menyaksikan cuti rubah, wajah Lin Ming masih menunjukkan senyum. Memang, dia merasa bahwa dia telah mengajar rubah jari kematian, tetapi itu benar untuk mengajarinya. Dalam hal ini, rubah benar-benar berbakat. Ada apa, Bingbing, mengapa kamu menatapku seperti ini? Pada saat ini, Lin Ming melihat Tang Wenbing menggertakkan giginya dan menatapnya, tetapi dia tidak bisa tidak terpana. Tang Wenbing menggigit giginya dan bertanya, apakah kamu lelah? Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, apakah kamu tidak tahu kekuatanku dengan sangat baik? Bagaimana aku bisa lelah, kan? Lalu dia bertanya, oh, Bingbing, apakah kamu punya sesuatu yang mendesak untuk memberitahuku? Tang Wenbing hampir meraung, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Petik 1. Lalu dia berbalik dan sepertinya dia bernafas. Dengan sekilas tubuhnya, Wen Bintang telah menghilang dari pandangan Lin Ming. Marah wanita ini benar-benar aneh, mudah tersinggung, dan dia memiliki temperamen yang aneh. Petik 1. Melihat ini, Lin Ming tertegun, tidak marah. Kemudian, Lin Ming tidak lagi peduli, menutup pintu dan mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Pintu pernapasan bekerja. Di bawah stimulasi metode pernapasan, 7 bintik-bintik cahaya kecil di tubuh sedikit bersinar pada saat yang sama. 7 bintik-bintik cahaya kecil ini masing-masing merupakan titik hitam cahaya hitam. Bintik cahaya-cahaya kemerahan. Tempat cahaya lampu hijau pucat. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh titik-titik cahaya berwarna ini. Bintik lampu hitam mewakili aura gelap. Bintik cahaya merah mewakili aura api. Bintik cahaya-cahaya hijau muda mewakili aura kayu. Meskipun Lin Ming tidak menyerap napas jimat kuning sebelumnya, ia secara alami tahu bahwa cahaya kuning muda di atasnya tidak diragukan lagi adalah aura duniawi. Pada saat ini, dengan pengoperasian metode pernapasan yang berkelanjutan, titik cahaya lampu merah ringan lebih dan lebih cerah. Ini secara alami karena lebih banyak aura api. Ketika malam berlalu dan langit berubah putih, Lin Ming membuka matanya. 1 malam kemudian, kekuatannya jelas distabilkan di lapisan ke-7 bidang kondensat. Selain itu, Lin Ming dapat melihat bahwa kekuatannya tidak jauh dari lantai 8 bidang kondensat. Bang-bang, Lin Ming akan keluar ketika suara bertepuk keras keluar. Pada saat yang sama, suara Qian Mian Fox yang cemas dan bingung mengikuti. Bosnya buruk, ibuku sudah pergi. Petik 1. Mendengar dari suara, 1000 Fast Fox akan menangis. Lin Ming membuka pintu, dan cukup yakin, dia melihat bahwa rubah itu menangis. Begitu Lin Ming keluar, 1000 Fast Fox berkata dengan menangis, bos, ibuku pergi. Ibuku benar-benar pergi ke hutan kau. Ibuku adalah pembohong. Dia membohongiku. Dia menipu aku. Petik 1. Kemudian rubah memberi catatan kepada Lin Ming. Lin Ming melihat dan melihat bahwa catatan itu berkata, anak perempuan, maaf, beberapa hal, ibu harus melakukannya, ibu harus pergi ke hutan, putri, saya minta maaf. Putri, jangan datang ke ibumu. Anda menunggu ibumu. Dia akan datang kepadamu. Ibuku adalah pembohong. Dia pembohong besar.
Aku benci dia sampai mati, wuwu. Kemudian rubah tidak bisa menahan tangisan. Tiba-tiba dia berkata, dia memberitahuku untuk tidak pergi kepadanya, tapi aku akan pergi. Petik 1. Bab 619. Lin Ming berhenti Qianmian Fox dan berkata pelan, Fox Qianmian, jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Anda bahkan tidak bisa dekat keluar hutan Yuhe karena kekuatan Anda. Sejak Jiang Ning meninggalkan catatan untuk Anda, saya pikir Anda akan lebih baik tidak pergi kenya. Ibumu mengatakan dia akan datang kembali kepada Anda. Anda harus percaya ibumu, kan? Petik 1. Mendengar kata-kata Lin Ming, 1000 rubah berwajah tidak bisa menjadi diam. Memang, Lin Ming benar. Dia hanya memiliki kekuatan Qi, dan bahkan tidak bisa mendekati bagian luar dari hutan Yuhe. Kabut cahaya yang menyelubungi hutan Yuhe sepanjang tahun akan mengambil hidupnya pertama. Dia tahu bahwa kata-katanya adalah kata-kata hanya marah. Tapi dia sangat bingung. Dia tidak tahu, bos, saya tidak mengerti mengapa ibu saya harus pergi ke hutan Yuhe. Hutan Yuhe jelas area terlarang, dan tidak ada orang yang berani untuk pergi, atau bahkan tidak bisa dekat untuk itu. Mengapa dia lebih menipu saya dan pergi ke tempat seperti? Aku benar-benar tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Rubah tidak bisa mengetahuinya. Bahkan, ia sama. Akhirnya, ia mengambil melihat lagi pesan Jiang Ning dan mengerutkan kening sedikit. Tentu, dia bisa melihat betapa ditentukan keputusan Jiang Ning untuk pergi ke hutan Yuhe adalah. Melihat 1000 rubah berwajah dengan tampilan penuh air mata, Lin Ming hanya bisa mengatakan pada saat ini, tidak khawatir, ibumu memiliki kekuatan 7 lapisan kondensasi gas, dan dia telah menjadi guling. Saya pikir dia akan datang kembali dengan selamat. Anda harus memiliki iman di dalam ibumu. Petik 1. Bos, bisa Anda menemani saya untuk hutan Yuhe untuk menemukan ibu saya? Kalimat ini tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, semua ke mulut, dan akhirnya 1000 wajah Fox masih tidak mengatakan itu. Memang benar bahwa dia tahu kekuatan hutan Yuhe, dan pemimpin sekte Longmen tersembunyi tidak berani untuk pergi. Meskipun ia tahu bahwa Lin Ming sangat kuat, tempat di mana bahkan pemimpin sekte Longmen tersembunyi tidak berani untuk pergi adalah sangat berbahaya. Jika Lin Ming benar-benar setuju untuk membawanya ke hutan Yuhe untuk menemukan Jiang Ning, dalam kasus sesuatu terjadi, dia takut bahwa dia akan memiliki hati nurani yang buruk sepanjang hidupnya. Nah, jangan berpikir terlalu banyak. Lin Ming melanjutkan. 1000 wajah Fox juga suara, tidak lagi menyebutkan hal ini. Lin Ming pergi keluar dari kamarnya. Ketika ia tiba di aula, ia melihat seorang kenalan yang tidak seorang kenalan. Segera, gambar yang indah muncul dalam pikiran Lin Ming. Memang, ini adalah Gu Zenshan, yang bukan seorang kenalan. Adapun gambar yang indah dalam pikiran saya, itu adalah Gu Dongman. Ayah, dia Lin Ming. Petik 1. Begitu Lin Ming keluar, Gu Zenshan mengatakan sesuatu kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada Lin Ming, dia adalah ayah saya Gu Sankun. Petik 1. Lin Ming mengatakan halo, dan kemudian langsung bertanya, mana Gu Dongman? Mengapa dia tidak datang? Apakah sesuatu yang salah? Memang, hari ini, dia juga berusaha mencari waktu untuk pergi ke rumah Gu untuk melihat apakah kehidupan Gu Dongman adalah baik atau tidak. Gu Dongman telah diambil kembali oleh Gu Zenshan pernah tidak populer. Gu Sankun dan Gu Zenshan tiba-tiba menemukan itu, tapi itu tepat. Pada saat ini, Gu Sankun tiba-tiba mendesah, sulit untuk mengatakan. Petik 1. Lin Ming mengatakan, jangan khawatir, berbicara perlahan. Petik 1. Gu Zenshan tidak bisa membantu bersenandung. Anda tidak terburu-buru, kita sedang terburu-buru. Kepala keluarga Gu akan menjadi tidak dapat bertahan. Untuk sesaat, Gu Sankun memandang Lin Ming dengan sedikit memohon di matanya dan berkata, Lin Ming,
keterampilan medis Anda, saya sudah mendengar dari Dongman. Dapatkah Anda pergi untuk melihat Gu pelanggan Tianxiong? Hal ini juga dapat dianggap sebagai membantu Dongman. Tidak masalah. Lin Ming setuju, lalu melirik Gu Zenshan. Dengan demikian sekilas kasual, Gu Zenshan tidak bisa membantu perasaan bahwa ia telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi akan terkejut, Tuhan, saya memiliki kekuatan untuk gas mengembun. Mengapa dia memberi saya perasaan seperti itu dengan tampilan kasual? Hanya dalam setengah bulan, memiliki kekuatannya mencapai tingkat kedua dari kondensat. Petik 1. Memang, jika ia tahu kekuatan Lin Ming saat ini, ia akan kehilangan dagunya. Lin Ming, silakan ikuti saya. Untuk Lin Ming, Gu Sankun tampaknya sedikit hormat. Segera, Gu Sankun dan Gu Zenshan membawa Lin Ming ke rumah Gu. Tapi begitu Gu Sankun dan Gu Zenshan kembali ke rumah Gu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Untuk sesaat, wajah Lin Ming berubah sedikit. Memang, aku melihat seorang pria berusia 70 tahun, seluruh tubuhnya telah diikat dengan rantai, wajahnya terdistorsi, matanya tidak memiliki cahaya manusiawi sedikitpun, dan mulutnya menderu. Melihat situasi Gu Tianxiong ini, semua orang yang hadir takut. Tidak ada yang berani untuk mendekati masa lalu. Tentu saja, kecuali satu orang, itu Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming melihat Gu Xiongtian dengan tampilan yang menarik. Dia bangkit dan mengambil beberapa langkah ke arah Gu Xiongtian. Semua orang tidak bisa melihat Lin Ming. Mereka tidak tahu apa Lin Ming adalah. Setelah beberapa saat, Lin Ming tahu semua tentang hal itu, dan kemudian menunjukkan tampilan percaya diri. Dia punya ide dalam pikirannya, dan kemudian ia mengeluarkan jarum Nine Dragons. Melihat ini, semua orang terkejut. Apa yang dia lakukan? Apakah dia keluar dengan jarum perak untuk menyembuhkan pemilik? Ini konyol. Petik 1. Ya, itu konyol. Bagaimana bisa akupuntur dan moksibusi dalam penyembuhan dunia sekuler penyakit praktisi seni bela diri? Aku belum pernah melihat atau mendengar bahwa akupuntur dan moksibusi di dunia sekuler bisa menyembuhkan penyakit seorang praktisi seni bela diri, terutama seni bela diri praktisi dengan kekuatan kondensasi Qi. Petik 1. Tidak, akupuntur di dunia sekuler tidak dapat menyembuhkan penyakit orang yang berlatih seni bela diri. Sebaliknya, itu akan memperburuk penyakit dan membunuh mereka. Petik 1. Pada akhir kalimat, semua orang berubah pucat. Berhenti itu melihat Lin Ming, ia akan memberikan Gu Tianxiong jarum. Gu Xing'an tidak bisa membantu tetapi berhenti. Pada saat yang sama, dengan flash tubuhnya, dia berhenti di depan Lin Ming dan bertanya, siapa kamu? Melihat Gu Xing'an berhenti Lin Ming tiba-tiba, Gu Zenshan terkejut pada awalnya. Dia telah melihat kekuatan Lin Ming, dan sebagai murid Yin Longmen, ia tidak cocok sama sekali. Dia juga tahu bahwa Lin Ming bahkan berani membunuh naga tersembunyi ini gerbang murid. Sekarang Gu Xing'an, paman kedua, begitu ruam untuk menghentikan Lin Ming. Jika Lin Ming marah, Lin Ming memiliki untuk membunuhnya langsung. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Melihat Gu Xing'an berhenti Lin Ming tiba-tiba, Gu Sankun terkejut sadar, dan kemudian berkata, saudara kedua, nama adik ini adalah Lin Ming. Dia adalah seorang dokter keajaiban. Saya memintanya untuk datang dan menunjukkan kepadanya kepada pemilik. Petik 1. Kemudian dia diperkenalkan kepada Lin Ming. Lin Ming, ini adalah adik kedua saya, Gu Xing'an. Petik 1. Pada saat ini, melihat Gu Xing'an tiba-tiba berdiri di depannya, Lin Ming tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata perlahan, Gu Xing'an, Anda dapat yakin bahwa saya akan tetap beberapa jarum perak Gu Tianxiong untuk memastikan bahwa itu akan memiliki efek langsung dan membuatnya tenang. Bab 620 melihat wajah Gu Xing'an masih tidak percaya, dan bahkan penuh kewaspadaan, Lin Ming masih belum khawatir dan berkata, saya tahu penyebab penyakit.
Gu Tianxiong. Penyakit Gu Tianxiong tidak disebabkan oleh seni bela diri dan garpu. Petik 1. Apa? Suara kata-kata itu jatuh dan menyebabkan banyak kebisingan. Bocah ini benar-benar penuh omong kosong. Guru jatuh sakit karena mempraktikkan seni bela diri dan garpu. Semua orang tahu itu. Petik 1. Memang benar ada banyak murid Gu yang hadir pada waktu itu. Siapa yang menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri? Bagaimana mungkin mereka salah? Itu salah Gu Dongman. Tidak baik berada di rumah. Aku harus kehabisan diam-diam. Petik 1. Siapa yang tidak tahu bahwa Gu Dongman adalah orang yang paling mencintainya ketika dia berada di rumah? Gu Dongman menyelinap keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh aneh bahwa master dapat berkonsentrasi pada praktik seni bela diri. Petik 1. Gu Dongman meninggalkan rumah Gu secara diam-diam. Bahkan, dia pergi menemui bocah itu. Sekarang bocah itu datang untuk memperlakukan kepala keluarganya. Siapa yang tahu ide buruk yang ada dalam pikirannya? Petik 1. Lin Ming sepertinya tidak mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia masih tidak cemas. Kemudian dia berkata kepada Gu Xing'an, bahkan, jika Anda tidak memberitahu saya dapat mengetahui situasinya pada waktu itu. Ketika Gu Xiongtian berlatih kungfu, apakah dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan, wajahnya berbatu merah, dan kemudian dia pingsan secara langsung. Lalu aku bangun sekali sehari. Setiap kali saya bangun, ingatan saya akan menjadi lebih buruk, dan emosi saya akan menjadi lebih mudah tersinggung, dan kemudian akan menjadi situasi saat ini. Petik 1. Kemudian Lin Ming memandang Gu Tianxiong, yang telah diikat oleh kematian. Dia melihat bahwa mata Gu Tianxiong benar-benar kehilangan warna qingming, dan dia manik dan nyengir seperti binatang buas. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, suara semua orang tiba-tiba berhenti. Memang benar bahwa Lin Ming benar. Dia mengatakan hal yang persis sama. Akhirnya, semua orang memikirkan sesuatu, dan mata mereka jatuh pada Gu Sankun. Memang, Gu Sankun pergi ke Lin Ming untuk melihat Gu Tianxiong. Dalam pendapat semua orang, alasan mengapa Lin Ming tahu situasi Gu Tianxiong dengan jelas bahwa Gu Sankun memberitahu Lin Ming. Melihat bahwa semua orang menatapnya, Gu Sankun memahami secara alami. Dia berkata, jangan salah. Aku tidak memberitahu Lin Ming tentang pemilik rumah. Lin Ming melihat semua hal ini sendiri. Dari sudut pandang ini, keterampilan medis Lin Ming sangat kuat. Saya yakin bahwa Lin Ming dapat memberikannya kepada pemilik keluarga. Bersenandung. Sebelum Gu Sankun selesai berbicara, Gu Xing'an tiba-tiba terganggu dengan ham yang dingin. Lalu dia memelototi Gu Sankun dengan marah dan bertanya, "Kakak, apa ketenangan pikiranmu? Kakak kedua, apa yang kamu maksud dengan itu?" Pertanyaan mendadak Gu Xing'an membuat Gu Sankun merasa terpana sejenak. Gu Xing'an bersenandung dengan dingin dan berkata, "Gu Sankun, jangan berpura-pura bodoh. Siapa yang tidak bisa melihat pikiranmu?" Petik 1. Ini membuat Gu Sankun lebih bingung. Dia tidak mengerti dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan, saudara kedua?" Katanya terburu-buru, "Kakak, jangan menghentikan Lin Ming lagi. Biarkan Lin Ming pergi untuk menunjukkannya kepada pemilik." Petik 1. Kemudian dia melihat sekeliling semua murid yang merawat keluarga dan berkata, "Yakinlah. Saya percaya pada keterampilan medis Lin Ming. Jika ada yang salah dengan pemimpin keluarga, saya akan mengambilnya sendiri." Petik 1. Haha. Gu Xing'an masih mencibir, "Gu Sankun, bisakah kamu membelinya? Pada saat itu, kamu tidak tahu betapa bahagianya kamu. Segera setelah kepala keluarga meninggal, maka kepala keluarga akan jatuh ke arahmu." Apakah saya benar? Kata-kata ini mengekspor, sikat, semua merawat mata murid keluarga jatuh untuk merawat tubuh Kun yang baik lagi. Faktanya, semua murid keluarga Gu tidak memikirkan hal ini, tetapi sekarang ketika Gu Xing'an mengatakan ini, mereka memikirkannya, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin seperti ini. Memang,
Pertama-tama, Gu Dongman adalah putri Gu Sankun. Gu Dongman tetap sehat di keluarga pertapa. Bagaimana dia tiba-tiba pergi untuk dunia sekuler? Dalam pendapat semua orang, tidak dapat dibayangkan bahwa seorang murid keluarga hermit benar-benar meninggal di dunia sekuler. Terlebih lagi, di mata semua orang, bahkan lebih luar biasa bahwa Gu Dongman adalah seorang praktisi seni bela diri di dunia sekuler. Dia tampaknya telah jatuh cinta satu sama lain. Jika Gu Zenshan tidak maju, Gu Dongman tidak akan kembali. Memikirkan hal ini, wajah semua murid yang merawat keluarga menjadi lebih jelek. Melihat ini, Gu Sankun tidak bisa menahan tertegun. Dia tidak berharap Gu Xing'an mengatakan hal seperti itu. Melihat reaksi banyak murid Gu Xing'an tidak bisa menahan tertawa dengan sedih. Yang dia inginkan adalah efek ini. Dia berkata kepada Gu Sankun dengan dingin, "Jadi kakak laki-laki, apakah Anda perlu saya katakan lebih banyak sekarang? Anda ayah dan putra, bersama dengan bocah ini, berkonspirasi melawan kepala keluarga untuk merebut posisi kepala keluarga." Petik 1. Paman kedua, Gu Zenshan tidak bisa membantu tetapi berteriak. Kata-kata Gu Xing'an baginya untuk menjadi dongeng. Dia berkata dengan cemas, "Paman kedua, aku berani bersumpah, ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saudara perempuanku dan aku tidak akan memiliki niat sedikit pun untuk membunuh pemiliknya. Pemiliknya paling mencintai adikku. Jika aku melakukannya hal seperti itu, saya akan hancur." Petik 1. Sepertinya dia tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Gu Zenshan. Gu Xing'an baru saja mendengus, lalu melihat sekeliling banyak murid Gu dan berkata dengan suara keras. "Semua orang, ini sangat jelas sekarang. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Mari kita tangkap Gu Sankun dan Gu Zenshan, para pembunuh yang tidak menaati dan melakukan kejahatan terhadap tuan keluarga mereka, domba hitam." Petik 1. Ketika suara itu jatuh, semua murid keluarga memandangi Gu Sankun dan Gu Zenshan. Mereka penuh dengan semangat pembunuhan, dan mereka harus bertarung melawan mereka. Tetapi pada saat ini, Lin Ming mengubah mulutnya dan berkata, "Oh, aku bisa melihatnya. Ini adalah kontradiksi internal perjuangan keluarga Anda untuk kekuasaan dan posisi. Awalnya, aku tidak bertanggung jawab atasnya. Tapi, Anda tahu," katanya. Kemudian Lin Ming memandang Gu Xing'an, dan untuk sesaat, matanya menyalakan cahaya dingin, "Anda seharusnya tidak memfitnah saya, apalagi Gu Dongman, jadi saya tidak bisa mengabaikan ini." Petik 1. Mendengar ini, Gu Xing'an tampak mencemooh. Melihat Lin Ming, dia berkata dengan dingin, "Bocah, apa yang kamu miliki untuk mengelola urusan keluarga? Bahkan jika kamu memenuhi syarat untuk mengelola urusan keluarga, kamu tidak bisa mengelolanya. Jika kamu pintar, keluarlah di sini sekarang, kalau tidak." Lin Ming tersenyum sedikit, "Kalau tidak, bagaimana?" Gu Xing'an mendengus dengan dingin, "Kalau tidak, kamu akan mati." Apakah itu? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Secara umum, orang yang ingin membunuhku datang tanpa akhir." Petik 1. Gu Xing'an tidak bisa menahan berteriak, "Nak, kamu sombong. Apa yang kamu? Jangan lupa identitasmu. Kamu adalah seorang praktisi seni bela diri asing. Jangan lupa di mana kamu berada di keluarga pertapa, dalam keluarga Gu. Karena Anda tidak tahu apa yang baik, bersenandung. Mari kita pergi bersama dan membunuh bocah lelaki yang ingin membunuh tuannya terlebih dahulu." Petik 1. Ketika sampai pada akhir, Gu Xing'an penuh dengan tampilan pembunuhan dan memberikan minuman besar. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.